Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, apa kabar? Berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Salam sehat, ceria, dan semangat. Kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Dengan materi pembelajaran, menemukan informasi dari teks eksplanasi. Dan tujuan pembelajaran hari ini agar peserta didik dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi yang dibaca. Kemudian, peserta didik dapat menyajikan informasi dari teks eksplanasi ke dalam bentuk diagram. Lalu, Ibu ingatkan kembali bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial, budaya, juga lainnya bisa terjadi. Informasi yang berada dalam teks eksplanasi berasal dari hasil pengamatan, dirasakan, dan juga sebagai pembelajaran bagi pembacanya. Mari kita pelajari langkah-langkah untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Lalu, yang kedua, identifikasilah setiap paragraf berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi, atau kesimpulan. Lalu yang ketiga, cobalah buat beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W dan 1H, apa, siapa, mengapa, berapa, kapan, dan bagaimana. Pada setiap paragraf, kemudian jawablah pertanyaan tersebut agar mendapat informasi penting. Lalu yang keempat, tulislah informasi dari setiap paragraf tersebut. Dan yang kelima, sajikan dalam bentuk diagram. Yuk kita baca teks berikut ini. Si Kotak Ajaib. John Logie Bird lahir di Skotlandia 13 Agustus tahun 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Bird mendemonstrasikan televisi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang dan menjadi semakin canggih seperti saat ini. Lalu paragraf kedua dan ketiga, prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi itu sendiri merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele artinya jauh, dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi paragraf berdasarkan struktur teks eksplanasi. Identifikasi paragraf pertama merupakan bagian pernyataan umum karena di dalam teks tersebut berisi gambaran secara umum siapa itu John Logie Bird. Lalu, identifikasi paragraf yang kedua adalah merupakan struktur deretan penjelas, karena di dalam teks dijelaskan bagaimana prinsip kerja dari sebuah televisi secara lengkap. Lalu, identifikasi paragraf yang ketiga
dinyatakan sebagai struktur teks interpretasi atau kesimpulan, karena di dalamnya berisi kesimpulan. Televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Setelah mengidentifikasi, langkah selanjutnya adalah membuat pertanyaan. Paragraf pertama dapat dibuat pertanyaan, apa yang dibahas pada teks? Jawabannya adalah John Logie Baird sebagai penemu televisi. Lalu paragraf kedua, bagaimana prinsip kerja televisi? Jawabannya adalah prinsip kerja televisi secara umum mengubah sinyal elektronik dan magnetis menjadi gambar dan suara. Lalu, paragraf yang ketiga dapat berupa pertanyaan, apa yang dapat disimpulkan dari teks tersebut? Jawabannya adalah televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Nah, jawaban dari pertanyaan yang tadi dapat kita tuliskan pada langkah selanjutnya, yaitu dalam bentuk diagram. Langkah pertama, kita buat kotak di tengah sebagai sentral atau pusat yang berisi judul bacaan atau judul teks. Lalu paragraf pertamanya kita tulis berupa pernyataan umum, John Logie Baird sebagai penemu televisi. Paragraf keduanya berupa deretan penjelas, yaitu prinsip kerja televisi secara umum mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Paragraf ketiganya berupa interpretasi atau kesimpulan, yaitu televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Nah, Ananda hebat, demikianlah tadi pembahasan kita hari ini mengenai informasi penting dalam teks eksplanasi. Sebagai bahan evaluasi, silahkan kalian baca teks bacaan berikut. Setelah membaca teks dengan seksama, carilah informasi penting pada setiap paragraf dan sajikan informasi penting yang ditemukan dalam bentuk diagram. Kerjakan dengan teliti, penuh tanggung jawab, mandiri, dan tetap semangat tentunya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.